bikin supporter semakin cinta. Sintayong lakukan hal ini. PSSI targetkan dua hal untuk timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup 2024. Erick Thohir kasih bocoran naturalisasi pemain posisi striker timnas Indonesia Mauro Zylstra. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak akan menghentikan naturalisasi di timnas Indonesia. Tetapi saat ditanya apakah PSSI menunda naturalisasi pemain FC Volendam U21 Mauro Zylstra untuk di timnas Indonesia, Erick Thohir mengaku pihaknya belum pernah diskusi secara langsung dengan pemain tersebut. Striker Volendam U21 Mauro Zylstra sempat disebut-sebut menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tetapi untuk saat ini Erick Thohir mengatakan pihaknya masih fokus untuk menaturalisasi Oli Romeni yang diharapkan bisa bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Saya belum pernah diskusi dengan Mauro Zylstra, sementara kita masih fokus di Oli Romeni terlebih dahulu karena kita perlu striker. Mudah-mudahan di bulan Maret selesai, ujar dari Erick Thohir. Erick Thohir menegaskan pihaknya tidak bakal menutup naturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia karena Indonesia dari U17 hingga tim senior butuh 150 pemain untuk menambah skuad timnas Indonesia dan menambah opsi pemain yang diperlukan oleh pelatih. Tidak menutup naturalisasi lagi, kan saya bilang kita perlu 150 pemain terbaik untuk di Indonesia yang terdiri dari pemain Indonesia ataupun pemain Indonesia yang di luar negeri yang mau mendukung merah putih, ujar dari Erick Thohir. Dia juga mencontohkan kasus seperti Kevin Dix yang baru bermain saat timnas Indonesia melawan Jepang lalu kemudian cedera. Saat ini Erick Thohir melihat komposisi pemain timnas Indonesia sudah mulai tepat. Hanya saja dia merasa kurang banyak untuk di posisi striker. Kalau kita melihat kemarin, kebayang tidak kalau Kevin Dix cedera terus tidak ada supnya. Untung ada Sandy Walsh, di sebelah kiri ada Sen Patinama sama Calvin Verdong, ungkap Erick Thohir. Ya, itu kelihatan komposisi kita sudah mulai tebal. Bahkan ada beberapa posisi kita yang masih kurang di striker salah satunya, ucap dari Erick Thohir. Timnas Indonesia bakal menghadapi event besar pada akhir tahun 2024. Setelah menjalani ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Garuda bakal menghadapi turnamen ASEAN Cup 2024 mulai 9 Desember 2024. Sejauh ini sudah ada 25 pemain yang dipastikan masuk ke dalam skuad sementara untuk ajang kali ini. Rencananya 33 nama bakal menjalani pemusatan latihan di Bali mulai 26 November. Ketua Badan Tim Nasional BTN Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya bakal memanggil para pemain yang mayoritas berusia 22 tahun di ASEAN Cup 2024. Sumarji mengaku bahwa timnas Indonesia tidak hanya diperkuat oleh para pemain belia. Skuad Garuda juga bakal diperkuat oleh sejumlah pemain senior di ASEAN Cup 2024. Hal tersebut sudah masuk dari rencana PSSI untuk susunan skuad di ASEAN Cup. Turnamen ini bakal diproyeksikan sebagai persiapan Indonesia di ajang SEA Games 2025 di Thailand. Memang sudah kita rapatkan bersama, kita sudah menyepakati bahwa yang bakal diturunkan mayoritas pemain berusia 22 tahun yang memang akan disiapkan untuk SEA Games. Cuma nanti akan dilapis, akan ada beberapa pemain senior yang bakal dimasukkan ke dalam skuad, ujar dari Sumarji. Walaupun begitu, timnas Indonesia tetap ditargetkan untuk meraih trofi juara di kejuaraan tertinggi Asia Tenggara tersebut. Meski begitu, target juara itu bukanlah tujuan akhir dari PSSI. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesempatan besar bagi para pemain 22 tahun mentas bersama timnas Indonesia. Selain itu, PSSI ingin melihat potensi para pemain muda Indonesia pada ajang ini. Turnamen ASEAN Cup 2024 jadi momentum untuk menyiapkan generasi baru skuad timnas Indonesia. Tentu saja kita masih memiliki targetnya kita tetap harus juara. Namun bukan hanya target juara yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada pemain yang usianya masih 22 tahun ke bawah untuk bisa kita lihat potensinya. Intinya untuk regenerasi, ujar Sumarji. Dukungan untuk timnas Indonesia terus mengalir setelah timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Duel yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta itu berkesudahan dengan skor 2-0 untuk Indonesia. Terbaru, PSSI baru saja menggandeng mitra ke-25-nya, yaitu perusahaan elektronik dan seluler Oppo, official smartphone partner timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir berterima kasih kepada para sponsor yang semakin mempercayai skuad Garuda. Dukungan yang terus mengalir menurut Erick Thohir sangat penting bagi keberlanjutan transformasi sepak bola nasional dan program Timnas Indonesia di semua level. Terima kasih atas kepercayaan dari Oppo kepada PSSI dan Timnas yang berupaya menembus prestasi di Asia dan juga dunia, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan pihaknya saat ini membutuhkan dukungan besar untuk berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, timnas kelompok usia lainnya yaitu U17 dan U20 juga bakal berjuang di pentas Piala Asia. Itu baru bicara satu timnas, padahal kita punya dua timnas lain yaitu U17 dan U20 yang bakal berlaga di Piala Asia 2025. Oleh sebab itu saya apresiasi kehadiran banyak brand dan juga pihak swasta serta masyarakat yang selalu membuat tiket timnas Indonesia sold out untuk terus mendukung program jangka panjang dari PSSI, ungkap Erick Thohir. Dengan bertambahnya mitra dalam langkah transformasi sepak bola Indonesia, PSSI dituntut memperbaiki kinerja agar semakin profesional, bersih serta menjadikan industrinya semakin maju. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan agar timnas Indonesia tidak cepat berpuas diri. Setelah timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia lalu, kami juga bangga karena U17 dan U20 juga ke putaran final Piala Asia tahun depan. Tapi persaingan bakal semakin tinggi, jadi jangan berpuas diri karena 10 tahun lagi kita bisa tertinggal lagi jika hari ini sudah merasa puas, tambah dari Erick Thohir. Pelatih kepala Timnas Indonesia Sintayong nampaknya bakal menjadi sejarah bagi perkembangan sepak bola Indonesia setelah mampu memikat hati supporter Timnas Indonesia. Dengan prestasi yang sudah diraih oleh Timnas Indonesia saat ini, baru-baru ini Sintayong membuat gebrakan baru demi perkembangan sepak bola di Indonesia di kemudian hari. Setelah memberikan warna baru di Timnas Indonesia dengan agenda potong generasi, Sintayong kemudian mengakselerasi perkembangan Timnas Indonesia dengan pemain keturunan. Namun bukan cuma itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong ternyata juga jeli bermanuver dalam membuka lini bisnis baru dan juga perkembangan sepak bola Indonesia. Dia mendirikan Sintayong Sport Group dan juga STY Academy. STY Academy yaitu akademi sepak bola yang baru diluncurkan Sintayong di Jakarta. Dia sebagai pendirinya. Sintayong juga mengajak rekan senegaranya Lee Junho sebagai CEO dan Kim Jae-hee sebagai COO. STY Academy juga telah memiliki dua pelatih, keduanya yakni Nah Hyo-sung sebagai pelatih kepala dan Faisal sebagai asisten pelatih. STY Academy yang didirikan oleh Sintayong, pelatih kepala Timnas Indonesia, ujar deskripsi dalam laman STY Group. Didedikasikan untuk memajukan sepak bola muda di Indonesia, berfokus pada menjembatani infrastruktur sepak bola. STY Academy membina bakat dari tingkat akar rumput hingga tingkat elit, menumbuhkan budaya olahraga yang kuat dan mengembangkan bintang sepak bola masa depan, tulis dari STY Academy. Sintayong merepost unggahan profil perusahaan STY Sport Group dalam Instagram pribadinya. Dia mempostingnya pada hari Sabtu 23 November. Belum lama ini Sintayong bekerja sama dengan Raffi Ahmad dalam mendirikan STY Foundation. Ini menjadi wadah untuk melahirkan sepak bola masa depan. Launching STY Sport Group sendiri sebenarnya sudah dilakukan pada 4 November lalu. Namun Sintayong ingin agar ini semakin dikenal luas. Oleh sebab itu dia kembali merepost unggahan tersebut.